Adik-adik kelas 12, salam jumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bab 5 kelas 11 dengan tema mempersiapkan proposal. Bagian pertama. Siap adik-adik? Kita mulai. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah menentukan informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. Indikatornya adalah mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian. Indikator yang kedua, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Kita mulai dengan pengertian proposal. Proposal atau usulan merupakan suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Tujuan proposal adalah menyampaikan rencana kegiatan pada pihak terkait sehingga kegiatan tersebut dapat diterima serta mendapat dukungan bantuan dana, sponsor, atau memperoleh perizinan. Manfaat proposal 1. Sebagai usulan kegiatan atau konsep rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana. 2. Sebagai pengarah bagi panitia dalam melaksanakan suatu kegiatan. 3. Sebagai materi dasar untuk menjelaskan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut. 4. Untuk meyakinkan donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sifat dan jenis proposal. Proposal atau usulan dibuat berdasarkan sesuatu yang belum ada, dan penulis proposal harus dapat meyakinkan penerima proposal atas apa yang disampaikan. Macam proposal 1. Proposal semi-formal berbentuk memorandum atau surat. Proposal semi-formal atau informal harus mengandung hal-hal berikut: A. Masalah, B. Saran pemecahan, C. Permohonan. Yang kedua, proposal formal. Persyaratan utama yang harus ada dalam proposal formal yaitu A. Bagian pelengkap pendahuluan, B. Isi proposal, C. Bagian pelengkap penutup. Kita urai satu-satu. Bagian pelengkap pendahuluan berisi 1. Surat pengantar, 2. Sampul atau halaman judul, 3. Abstrak, 4. Daftar isi, 5. Penegasan permohonan. Sementara itu, isi proposal formal terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Pembatasan masalah, 3. Ruang lingkup, 4. Metodologi, 5. Pelaksana kegiatan, 6. Fasilitas yang tersedia, 7. Personalia, 8. Keuntungan dan kerugian, 9. Lama waktu dan tempat pelaksanaan, 10. Anggaran biaya, 11. Laporan. Sedangkan bagian pelengkap penutup berisi 1. Lampiran-lampiran, 2. Hal-hal yang berkaitan dengan proposal. Sekarang kita fokus pada proposal penelitian. Sebelum melaksanakan suatu penelitian untuk penyusunan karya tulis ilmiah misalnya, calon peneliti diwajibkan menyusun suatu proposal penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Proposal penelitian secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Bagian awal atau bagian depan, 2. Bagian isi atau bagian utama, 3. Bagian akhir atau pelengkap.
Kembali kita urai satu-satu. Bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel kalau ada, daftar gambar kalau ada, dan daftar lampiran. Bagian utama atau bab 1 pendahuluan meliputi 1. Latar belakang, 2. Rumusan dan batasan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian, 5. Metode penelitian, 6. Agenda penelitian. Bab 2 atau landasan teori meliputi 1. Kerangka teori, 2. Kajian penelitian sejenis, 3. Alat analisis. Bab 3 metode penelitian terdiri dari 1. Objek penelitian, 2. Data atau variabel yang digunakan, 3. Metode pengumpulan data, 4. Hipotesis, 5. Alat analisis yang digunakan. Bab 4 pembahasan terdiri dari 1. Data dan profil objek penelitian, 2. Hasil penelitian dan analisis pembahasan, 3. Rangkuman hasil penelitian. Bab 5 atau penutup terdiri dari simpulan, saran, keterbatasan penelitian. Kemudian C, bagian akhir meliputi daftar pustaka, daftar simbol kalau ada, lampiran. Sekarang kita sampai pada materi cara melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Karena proposal hanya memuat bagian-bagian penting suatu kegiatan, maka setelah proposal diserahkan ke pihak yang berwenang, bila memungkinkan, kiranya penyusun proposal dapat menjelaskan secara lisan proposal dimaksud dengan cara 1. Menjelaskan tujuan dibuatnya suatu rancangan yang ada di dalam proposal. 2. Menjelaskan kenapa harus tanggal dan waktu itu yang dipilih untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Hal ini kalau di dalam proposal ada waktu dan tanggal. Yang ketiga, hal apa saja yang menunjang atau menguatkan rancangan itu harus terjadi. Yang keempat, hal apa saja yang menjadi sisi positif bagi yang menyelenggarakan dan yang mendatangi acara tersebut. Sekali lagi, ini jika ada. Sementara itu, manfaat melengkapi informasi dalam proposal secara lisan bagi penulis pemula antara lain adalah menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan masalah yang dikemukakan dalam teks yang dilengkapi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk arti pentingnya kegiatan dimaksud. Yang ketiga, melatih kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan secara terinci dan terencana. Yang keempat, menumbuhkan minat untuk lebih kreatif dalam mencari berbagai terobosan kegiatan yang bermanfaat ke depannya, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain secara terorganisasi. Adik-adik, bagaimana? Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di bawah ini ya adik-adik. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat berlatih dan sukses belajar Indonesia.